Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di podcast Pusaka Panongan. Di mana di Pusaka Panongan ini kita belajar tentang agama, kita belajar tentang segala permasalahan yang terjadi di masyarakat. Saat ini kita ditemani oleh orang yang luar biasa dengan gagahnya membawa golok. Luar biasa, saya agak gemeteran ini Ustaz. Dengan Ustadz Saiful Alam. Selamat sore Ustadz Saiful. Selamat sore Bunda. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita ketemu ya. Ini saya agak deg-degan nih Pak Ustadz nih. Tiba-tiba kedatangan tamu membawa golok. Kayaknya agak keramat. Ustaz, ini kayaknya goloknya ini kayaknya bukan sembarang golok. Nah, ini teman-teman nih patut diketahui bahwa Pak Ustadz Saiful adalah pembina dari Juleha ya Pak Ustadz ya. Juru sembelih halal. Juru sembelih halal. Nah, bagaimana tata cara penyembelihan yang benar langsung dari sumbernya, dari juru sembelih halal, yaitu Ustadz Saiful Alam. Sedikit saja Pak Ustadz, Juleha sendiri ya yang saya tahu di Kabupaten Tangerang itu sudah berapa lama berdiri? Kalau berdiri sih udah sekitar 3 tahunan Bunda. 3 tahun ya? Kita setiap periode tertentu kita melaksanakan syiar sembelih halal. Syiar sembelih halal. Di situ apa saja yang dipelajari? Yang dipelajari ya pertama kita silaturahim dulu ya. Silaturahim yang kuat dulu sesama penyembelih. Tentunya yang kita pelajari bagaimana cara menyembelih hewan, dari mulai kita menyiapkan alatnya, cara pengasahannya sampai perawatan alat yang kita gunakan untuk sembelih halal. Itu hewan apa saja yang bisa sembelih? Tolong diceritakan Ustaz. Kalau untuk pemula biasanya kita untuk berlatih potong unggas, potong ayam biasanya. Potong ayam. Unggas juga cukup rumit itu ya, karena ketika saya sertifikasi di BSNP juga banyak teman-teman yang motong plas gitu, semuanya buntung, itu nggak boleh. Dan yang paling penting mah kita targetnya adalah bagaimana juru sembelih halal pada Idul Kurban. Biasanya motong sapi dan kambing. Sapi dan kambing. Ya, kaki 4 ya, itu kan cukup luar biasa. Bagaimana tata caranya sesuai dengan syariat dan standar SKKNI. Kalau SKKNI sendiri nih, itu standar yang sudah ditetapkan oleh BSNP. BSNP. Iya, standar kalau untuk juru sembelih halal itu sertifikat yang paling tinggi adalah BSNP untuk Indonesia. Berarti ada sertifikatnya ya, setiap pelatihan itu ada tingkatan sertifikat. Ada. Kalau yang terendah, seandainya unggas itu dapat sertifikatnya apa? Sama, sebenarnya tidak ada. Untuk aturan sekarang belum ada perbedaan antara sertifikat memotong unggas dan ruminansia atau hewan berkaki 4. Cuman mungkin kalau untuk kelasnya di kampung itu ada untuk pelatihan tingkat masjid. Nah, kemarin awal bulan ini alhamdulillah saya mengikuti untuk sertifikasi dan uji kompetensi BSNP. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Tapi kalau untuk pelatihan ya Pak Ustadz nih, sedikit saja. Kalau untuk pelatihan itu biasanya itu diselenggarakan gratis atau berbayar? Kalau itu ada 2 macam Bun. Sebenarnya semua pelatihan berbayar, cuman kita usahakan cari sponsornya. Kayak kemarin hari Ahad itu kita ada pelatihan untuk kurang lebih 100 orang, itu pelatihannya gratis. Kebetulan ada sponsornya, tapi nggak usah sebut ya sponsornya. Masya Allah, nanti teman-teman yang mau punya sertifikasi sembelih halal yang sudah bersertifikat itu bisa langsung menghubungi Ustadz Saiful Alam atau KUA Kecamatan Panongan. Itu insya Allah kita akan bantu dengan proses sertifikasi juru sembelih halalnya. Udah bawa golok ya, kayaknya udah siap banget. Siap ini. Kira-kira apa saja sih cara menyembelihnya yang benar menurut syariat gitu kan, yang sesuai menurut syariat itu seperti apa caranya? Baik, saya jelasin ya. Pertama untuk juru sembelih halal itu yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita penanganan hewan.
ada namanya kesrawan, kesejahteraan hewan. Jadi yang kita sembelih itu dia juga harus sejahtera, jangan dipaksakan. Harus Jadi sejahtera kalau dulu misalkan ya. kita contohkan sapi dalam kurban itu banyak ya Bun. Kita cara menjatuhkan ya nggak boleh dengan dipaksakan. Kalau bisa kita ada alat perebahnya. Kita perebahan dengan pelan-pelan. Setelah itu kita persiapkan tuh untuk pemotongannya. Kalau bisa yang potongan itu udah ikut pelatihan. Ya pertama kali kita siapkan nih alatnya juga nih. Alatnya harus benar-benar tajam ya, harus benar tajam. Tentu saja sesuai dengan syariat. Kalau kita motong kita harus baca Bismillahi Allahu Akbar. Setelah itu kita potong tuh hewannya. Dan ada 4 saluran yang harus kita putus. Di antaranya saluran makanan, saluran pernapasan, dan 2 saluran darah. Itu semua harus terputus. Ketika semua terputus, kita tunggu kurang lebih 3-5 menit agar hewannya benar-benar mati. Caranya apa kita melihat hewan mati? Pertama dicek kornea matanya, apakah masih ada gerakan atau tidak. Yang keduanya kita cek juga kukunya. Kalau kukunya masih ada reaksi berarti itu masih ada nyawanya. Kalau itu udah tidak terjadi berarti hewan benar-benar mati. Baru kita seset dan pisahkan daging tulang dan keluarkan jeroannya. Baik. Simpel sebenarnya Bu. Nah, selain syarat itu, Bos, ada syarat-syarat yang lain nggak? Ya, Barangkali dari alat sembelihnya atau kalau yang tajam itu biasanya kalau kita di Juleha dites dengan menyayat kertas shred. Kalau udah tidak berbulu kertasnya dan lurus itu biasanya udah tajam. Sudah tajam. Insya Allah. Ya. Kalau saya biasanya karena senangnya golok kampung seperti ini. Nah ini kebetulan cinta Indonesia kita. Buatan bangsa sendiri. Buatan bangsa sendiri. Kalau pakai pedang apa namanya itu samurai seandainya boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Cuman ada syaratnya yang penting minimal golok sembelih itu 1,5 kali dari lebarnya leher hewan. Berarti ada syarat juga ya. Iya, jangan sampai alat sembelihnya lebih pendek, Bun. Itu nggak nyampe nanti. Nggak nyampe ya. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Semoga apa yang Pak Ustadz sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Sama-sama, Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.